Ledakan balon tadi cukup memekakan telinga. Namun bagaimana jika yang meledak adalah tabung yang berisi gas? Pasti ledakannya akan lebih kencang lagi, bahkan merenggut nyawa. Itulah yang dialami oleh Yani yang tinggal di Cibende, Bogor Utara. Anehnya, tangannya tidak hangus terbakar ketika mengamankan tabung gas yang terbakar agar anak-anaknya selamat. Namun takdir berkata lain. Lalu apakah itu? Ini dia kisahnya. Safa sama Sofi pergi ngaji dulu ya. Jaga adikmu ya Sofi sayang ya. Rajin-rajin belajar ya nak ya. Yani memang dikenal sebagai sosok yang rajin dan bersahaja. Sebagai seorang single parents, Yani teramat sayang pada keluarganya dan sangat baik kehidupan bersosialisasinya. Irda, mau kemana sih Bu? Mau aku belum sembuh kompor. Oh, kenapa? Aku nggak berani pakai gas Bu, jadi mau pakai kompor aja. Kenapa ibu harus ketakut-takut? Gak usah mati ibu. Mas TV aku dengar takut Bu, jadi mendingan aku ganti pakai kompor aja. Oh, yang penting keluarga kita aman Bu. Ya udah deh, buru-buru bentar ya. Makasih ya Bu ya. Yani mengira cairan merah yang membuat dirinya terpleset itu darah. Ternyata hanya air sabun yang diberi sepuhan hingga berwarna merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Sofi, Sofi, kenapa? Ada apa? Yani yang melihat anak bungsunya terjatuh, langsung memeluknya agar tangis Sofi tak berlangsung lama. Yani berusaha menghiburnya. Begitu juga dengan Safar dan Dansul kakeknya mencoba menenangkannya. Bu, tapi Sofinya mari duluan. Udah sayang nanti diobatin sama kakek ya. Sofi kakak ya. Ya, jalan muka ya. Jangan direktur dulu. Malam itu, Sofi memang mau sama saya terus di pangkuan. Saya juga tidak tahu kenapa alasannya. Sepertinya dia kolokan sekali sama saya. Ya? Kenapa? Hah? Aku maunya sama ibu aja. Loh, Sofi kan harus makan ya. Nanti kalau Sofi nggak makan nanti sakit. Enggak, Sofi nggak mau. Harus makan, Dek. Nanti kalau kamu sakit gimana? Makan kan benar. Makan dong sayang. Iya, ayo dong makan. Sofi makan ya nak ya. Sofi nggak mau, Bu. Sofi nggak mau. Malam itu, Yani yang tertidur terlihat cemas dan gelisah. Rupanya Yani bermimpi buruk hingga tidurnya terlihat gelisah.
Dalam mimpinya, Yani melihat di dapur banjir darah. Yani begitu terperangah dan kaget sekali. Dia hanya bisa berteriak histeris ketakutan ketika dirinya merasakan seperti diguyur oleh cairan darah yang berbau anyir itu. Hati kecil Yani menjadi cemas. Mulai dari dirinya terpleset di dapur hingga mimpi buruk yang dialaminya. Yani takut kalau ini semua akan menjadi isyarat buruk bagi diri dan keluarganya. Apakah ini suatu pertanda akan adanya kejadian yang mengerikan? Tetaplah di Miracle. Yani tak berpikir panjang. Dia langsung bergegas keluar setelah mendengar suara teriakan Sophie. Dia takut terjadi apa-apa dengan Sophie. Safa, Sophie, ibu kan sudah bilang jangan main di belakang, main di ruang tamu. Dia main di dapur. Maaf, Bu. Ayo, kakak. Amarah Yani langsung meredup padam ketika melihat wajah lucu anaknya itu. Semula dia hendak marah pada Sophie, malah berbalik 180 derajat. Udah ya, kakak tunggu luar. Sophie yang mau menemani ibunya memasak, justru menjadi kegembiraan tersendiri di hati Yani. Sophie, kan ibu bilang jangan main di belakang, main di ruangan tamu sama kakakmu. Kenapa? Dia kamu. Aduh, Saat Yani sampai membersihkan merah-merah wajah begini. Sophie, dia mendengar suara mendesis dan bau gas yang teramat pekat. Ya. Yani menjadi panik. Dia yakin ada kebocoran di tabung gasnya. Ini apa yang desis? Khawatir akan terjadi seperti yang sering ia dengar. Yani langsung membuka tutup regulator gasnya. Yani langsung menenteng tabung LPG 3 kg miliknya, yang tiba-tiba saja langsung tersambar api dari kompor melalui selangnya. Tabung itu langsung menyemprotkan api ke arah tangan Yani yang menggenggamnya erat-erat. Demi melihat anaknya berada di sisinya, Yani tetap menggenggam dengan erat tabung gas itu. Anehnya, Yani tak merasakan panas sedikit pun hingga dia mampu memegang tabung gas itu. Hingga terlintas pikiran untuk melempar tabung itu keluar dapur. Seketika itu juga Yani berteriak histeris melihat kejadian itu. Tangannya yang terkena api itu hanya meninggalkan bekas hitam, seperti terkena jelaga saja. Yani tak memperdulikan itu semua. Dia langsung berlari keluar rumah. Yani berteriak-teriak histeris itu langsung menangis sejadi-jadinya ketika memeluk Sophie yang sudah terkulai lemas dan tak bernyawa lagi. Ada rasa bersalah yang kuat dalam diri Yani hingga tak bisa mengendalikan dirinya. Namun Yani sadar bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang takkan mampu menolak takdir, apalagi melawannya. Dan perlahan rasa ikhlas itu pun muncul untuk melepas kepergian anak bungsu kesayangannya.
Walaupun saya mengalami hal yang sangat ajaib, tangan saya tak terbakar sedikit pun. Tapi saya sedih karena Sofi pergi mendahului saya. Selamat jalan, Nak. Tunggu ibu di surga. KRL atau kereta api listrik merupakan sarana transportasi yang banyak diminati pengguna jasa angkutan umum. Sebagai transportasi yang menghubungkan DKI Jakarta dengan daerah-daerah sekitarnya, seperti Depok dan Bekasi, KRL menjadi pilihan utama untuk mereka yang bekerja di Jakarta. Banyak sudah cerita tentang kecelakaan kereta api di tanah air, khususnya kereta api listrik Jabodetabek. Tak sekali dua kali kecelakaan KRL terjadi dan merenggut korban jiwa. Baik itu korban pejalan kaki atau pengendara mobil dan motor yang bertabrakan dengan kereta, atau korban dari penumpang kereta itu sendiri. Kali ini akan dikisahkan peristiwa maut yang terjadi di perlintasan KRL di Kebon Pedes, Jakarta, yang hampir merenggut nyawa 2 orang manusia. Namun dalam peristiwa itu keduanya selamat. Keajaiban apa yang menolong keduanya? Ini dia kisahnya. Anda lihat betapa kencangnya kereta api saat melintas. Sekarang Anda bayangkan jika ada seseorang jatuh ke lintasan kereta dan tiba-tiba kereta muncul, berapa banyak waktu yang diperlukan untuk dia menyelamatkan diri. Nah, di kisah kali ini, Sanento, seorang pemuda berusia 24 tahun, berhasil selamat. Sejak lulus SMU, Sanento memilih hijrah ke kota hujan atau kota Bogor dari kampungnya di Ciamis. Ia tak mau merepotkan ibunya yang janda dan hendak hidup mandiri. Di Bogor ia menjadi pengasong keliling dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pagi itu Sanento bersiap hendak mengasong.
Kak, kamu kenapa sih muka kamu? Kok cemberut aja sih? Gue nungguin Eca, Mam. Emangnya kenapa? Ya udah, kamu tuh harus sabar ya. Ya udah, mama mau tidurin adik kamu dulu ya. Dek, ada kamasnya, Dek. Ada tuh di dalam. Oh, ya udah, kamu masuk dalam ya. Iya. Kamu masuk dalam nggak? Deh, ya udah, aku duluan ke kampus aja ya. Awas lo kalau lama, gak gue traktir lo. Saya masuk ke sana ya. Assalamualaikum. Sorry banget, gue minta maaf. Tadi motor gue bannya meledak di jalan. Yaudah, kita jalan yuk. Aku berangkat ya. Ayo cepetan. Udah sabar sih pelan-pelan. Buru amat. Cepetan, telat nih. Ya udah pelan-pelan. Pakai helm dulu. Lu takut mati ya lah. Apaan sih ngomongnya takut mati. Jangan ngomong gitu, Omongan Marsha tentang mati membuat Echa kaget. Tapi ia berusaha menahan diri dan tak mau berkomentar atau meladeni pembicaraan Marsha. Salut sama Saninto. Biarpun dia orang gak punya, tapi dia tetap solidar sama orang lain. Seperti biasanya, pagi di stasiun selalu padat penumpang. Mereka berdesakan dengan satu tujuan yang sama, yaitu berangkat ke tempat kerja. Anak-anak sekolah juga ikut meramaikan suasana pagi yang menjadi rutinitas mereka. Suara gemuruh kereta semakin mendekati Echa dan Marsha yang terjebak di perlintasan kereta karena motor mereka mogok. Dalam kondisi seperti itu, otak seperti tak bisa diajak berpikir. Echa tetap berusaha menghidupkan mesin motornya dan tak berpikir untuk meninggalkan motornya. sabar, ini nggak bisa. Echa dan Barda berhasil lolos dari maut. Tapi tidak demikian dengan Saneto dan Marsha. Belum sempat keduanya berlari menjauh dari perlintasan, kereta listrik menerjang keduanya. Di saat semua orang berpikir Saneto dan Marsha menemui ajal di lintas kereta, ternyata mereka selamat.
Sebelum kereta menderu melewati mereka, Sanento dan Marsha seperti dihempas angin yang besar yang membuat keduanya terlempar menjauh dari rel kereta. Tuhan menyelamatkan keduanya dengan cara yang mustahil. Mungkin karena Sanento orang baik, sehingga dia masih diselamatkan oleh Tuhan. Oh, sorry ya saya. Oh, maaf banget, sorry banget. Oh, tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Ayo. Saya benar-benar nggak mengira kalau Marsha bisa selamat dari maut. Allah menolong dirinya semata-mata karena Mas Nento yang kata orang baik hati. Ombak pantai yang menggulung-gulung begitu indah untuk dinikmati. Tapi bagaimana jika ombak itu dalam jumlah yang besar dan menggulung diri kita? Terasa mengerikan ya untuk membayangkannya. Tapi itu yang terjadi terhadap Tenny dan Epi. Mereka tergerus ombak tsunami dan selamat. Kejadian apa yang menyelamatkan mereka? Ini dia kisahnya. Malam itu, Nepi yang tertidur pulas bermimpi melihat sosok kakeknya yang mereka sayangi pergi meninggalkan mereka dan berjalan menuju ke tengah laut tanpa memperdulikan mereka. Nepi yang terbangun dari tidurnya langsung berteriak mencari kakeknya. Dia tak mau kehilangan kakeknya tercinta. Rianti yang membangunkan anaknya itu langsung memberitahukan di mana keberadaan kakeknya itu. Bangun sayang. Sayang, kamu bangun ya. Sayang, kamu kenapa? Tenny, kamu kenapa sayang? Kakek gimana Bu? Kakek ada di luar bersama Evi. Ayo kita keluar. Kamu kenapa sayang? Hati-hati. Ada rasa lega dalam diri Nepi dan Epi
ketika kakek Sopakua mengatakan tak akan pernah meninggalkan mereka berdua. Namun diam-diam, hati Nepi masih bertanya-tanya maksud dari mimpinya itu. Oh, itu hanya mimpi, Teni. Nggak apa-apa, ya. Ya, kakek janji nggak akan ninggalin Teni, ya. Nah, sekarang sudah malam, ya. Teni tidur lagi, tidur lagi. Reni, ajak ke dalam. Ya, ya. Ada apa? Astagfirullahaladzim. Teni, kamu kenapa? Jatuh, Kek. Ya ampun, ya ampun. Sini kakek lihat. Ya. Aduh, kamu tidak apa-apa? Ini cuma sedikit doang, Kek. Ya udah. Ya udah, kalau begitu hati-hati ya. Yuk. Nepi yang masih berpikir tentang mimpi semalam dan ditambah lagi dirinya jatuh tanpa sebab menjadi pikiran Nepi bertanya-tanya. Hati-hati ya, jangan sampai jatuh lagi. Mungkinkah ini suatu pertanda untuk Nepi dari Yang Kuasa? Ya, hati-hati ya. Kejadian apa lagi yang akan Nepi alami? Jangan kemana-mana, tetaplah di Miracle. Tsunami! Wah! Tsunami! Wah! Kakek Sopakua menyambut kedatangan cucunya dengan gembira. Walaupun dagangan mereka tak begitu laku terjual, namun kakek Sopakua tetap memberikan nasihat dan semangat pada cucunya. Gimana? Ya maaf, Kek. Dagangannya nggak laku, Kek. Ya sudah, nggak apa-apa. Kamu berdua sabar ya. Besok pasti dagangannya banyak yang laku, ya. Kalau begitu, kamu berdua masuk ke dalam, kita makan dulu, ya. Yuk. Bye. Ada apa ya? Teni, Nepi, cepat balik. Teni, Nepi. Kakek Sopakua yang mencoba melarang kedua cucunya agar tak ke pantai, tapi terlambat melarangnya. Mereka sudah berlari cepat keluar rumah. Teni, itu dia lari ke tepi laut. Aduh, perasaan Reni nggak enak, Pak. Yaudah, sekarang Bapak nyusul Teni dan Nepi ke sana ya. Yaudah, Bapak cepet ya, Pak ya. Ya, kamu tunggu di rumah ya. Iya.
Dalam hitungan detik, ombak setinggi 20 meter meluncur dengan cepat dan menghantam apa saja yang ada di hadapannya. Tsunami! Wah! Tsunami! Wah! Tubuh Nepi dan Epi terus dipermainkan ombak tsunami. Mereka sudah pasrah dan tiba-tiba saja mereka merasakan tubuh mereka seperti melayang dan menempel pada sesuatu yang bisa mereka peluk. Nepi dan Epi terus memeluk pohon kelapa itu. Hati mereka hancur lebur dan ada rasa bersalah pada kakek Sopakua yang entah terbawa kemana oleh ombak tsunami itu. Nepi dan Epi sudah pasrah pada nasib mereka. Dan mereka ingin segera turun agar bisa mencari kakek tercinta mereka. Kamu itu tolongin orang aja ya, Pak. Bapak ya. Kami berdua senang selamat dari musibah itu. Tapi kami sedih karena kakek Sopakua meninggalkan kami. Selamat jalan kakek Sopakua. Kami berdua selalu mendoakan kakek. Selamat jalan kakek.
Kisah-kisah yang cukup menarik untuk dijadikan pelajaran dalam hidup kita. Membuat kita semakin yakin bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat yang mampu menyelamatkan kita semua. Keajaiban apalagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.